Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang proposal proyek kelas kami dengan saya sendiri Efran Aditya dan rekan saya Mbak Vini Sartika dengan judul Implementasi Design Thinking dan Pendekatan Lean Startup dalam Pengembangan Bisnis Online Pasca COVID-19. Konten pada kesempatan kali ini adalah bab 1, pendahuluan, dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bab 2, kajian pustaka dan dasar teori. Bab 3, metode penelitian. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini adalah menurunnya revenue toko pasca pandemi akibat masyarakat sudah mulai aktif work on office. Revenue toko yang semula di atas 100 juta per bulan drop hingga 6,8 juta per bulan Juni 2022, sehingga dibutuhkannya strategi atau formula khusus untuk mendongkrak penjualan toko dan lebih menyebarluaskan informasi terkait Pet Shop Raditya Exopet sebagai wadah bertukar informasi seputar hewan peliharaan agar masyarakat lebih peduli dan menyayangi hewan peliharaannya. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara mengembangkan bisnis online. Yang kedua adalah bagaimana model bisnis di Pet Shop Raditya Exopet. Yang ketiga, bagaimana competitive analysis Pet Shop Raditya Exopet terhadap kompetitor. Yang keempat, bagaimana cara mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan customer untuk meningkatkan penjualan atau revenue. Selanjutnya adalah tujuan penelitian untuk mengembangkan Pet Shop Raditya Exopet dengan metode design thinking dan pendekatan lean startup. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bisnis model yang ada di Pet Shop Raditya Exopet dengan menggunakan bisnis model Canvas. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi competitive analysis terhadap Pet Shop Raditya Exopet menggunakan Porter's 5 Forms. Yang keempat, untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan customer dengan metode design thinking dan lean startup serta menentukan strategi marketing dan branding yang tepat untuk produk tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat untuk pet shop itu sendiri. Yang kedua adalah manfaat dari sisi akademis. Yang pertama, manfaat untuk pet shop. Pet shop Raditya Exopet dapat meningkatkan revenue seiring dengan perkembangan yang sedang dilakukan, lebih dikenal masyarakat serta memberikan citra baik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepedulian terhadap hewan peliharaan. Yang kedua, manfaat dari segi akademis yaitu sebagai kontribusi pengembangan teori dan kontribusi praktis terhadap metode yang sedang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, ruang lingkup masalah. Objek penelitian dilakukan di Pet Shop Raditya Exopet Bekasi. Pet Shop Raditya Exopet belum pernah melakukan pengembangan toko atau produk menggunakan bisnis model Canvas dengan metode design thinking dan lean startup. Selanjutnya, bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Vini Sartika. Silakan. Kajian pustaka dan dasar teori. Digitalisasi UMKM di masa pandemi COVID-19. Model bisnis pada abad ke-21 telah mengalami banyak perubahan sejak kemunculan ekonomi digital. Wijoyo et al. 2020. Menurutnya, pemasaran digital di era saat ini dapat dilakukan melalui search engine optimization, iklan online, Google Ads, FB Ads, e-commerce, yaitu Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, iklan televisi dan radio, Videotron, email, dan lainnya. Hilda Fakhrizal dalam Kominfo 2020 merekomendasikan untuk mendigitalisasikan UMKM sebagai upaya untuk meningkatkan daya tahan terhadap penurunan perekonomian pada pandemi COVID-19. Survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada bulan Maret 2021 mendapatkan hasil bahwa 87,5% UMKM terdampak secara negatif oleh pandemik. Namun 27,6% dari yang tidak terdampak menyatakan bahwa mengalami peningkatan penjualan
dari penjualan online karena adanya perubahan perilaku dalam pola pembelian masyarakat oleh kebijakan PPKM yang menyebabkan masyarakat tidak mengunjungi toko secara offline. Kemenko Perekonomian 2021. Pradiani 2017 telah melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa penjualan produk UMKM dari ibu-ibu PKK meningkat secara signifikan dengan pemakaian media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Menurut Nasution et al. 2021, para pelaku usaha yang telah melakukan digital marketing sebagian besar adalah generasi muda dengan persentase 55%, sehingga perlu adanya sosialisasi mengenai digital marketing ini kepada pelaku usaha generasi tua supaya ikut turut berdaya saing. Penelitian Alo et al. 2022 mengungkapkan bahwa terjadi penurunan omset yang signifikan pada PKL di 5 wilayah DKI Jakarta, dan ternyata baru 21% yang telah melakukan digital marketing. PKL yang telah menggunakan marketplace menyatakan bahwa penjualan online mereka meningkat pesat sebanyak 56% pada pandemi COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa peran digitalisasi UMKM di masa pandemi ini sangat membantu dalam memulihkan pendapatan pelaku usaha. Design Thinking. Design thinking adalah tools atau alat untuk merancang, membentuk, dan menyelesaikan suatu permasalahan yang bersifat human-centered atau manusia sebagai pusat, menurut Hussein 2018. Proses dalam design thinking merupakan proses yang diarahkan untuk manusia berdasarkan arahan dari manusia pula. Dalam konteks bisnis, design thinking merupakan proses yang didapat atau berasal dari customer dan ditujukan juga untuk customer. Dalam Prut Hong Van Rijn 2017, metode design thinking terdapat 5 tahapan, yaitu empathize, divine, ideate, prototype, dan test. Untuk empathize ini sendiri yaitu memposisikan diri seperti yang dirasakan oleh orang yang dituju. Tahap ini yang diperlukan itu pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan empathy map. Kemudian selanjutnya proses divine, yaitu menggambarkan suatu konsep atau pandangan seseorang untuk membantu kita memecahkan masalah. Proses ini mengklasifikasikan masalah, kebutuhan, dan keinginan setelah fase empatik. Kemudian ideate, yaitu menghasilkan solusi alternatif berdasarkan aspek masalah nyata yang berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan persona. Setelah dihasilkan dari ide tadi, kemudian kita membuat prototype, yaitu di mana alur dan desain deskripsi produk dilakukan secara detail. Umumnya ini untuk menguji gagasan yang tadi kita ajukan untuk mencari solusi terbaik. Kemudian tahap terakhir yaitu tes. Tahap terakhir dari design thinking untuk mengevaluasi kegunaan sesuai dengan harapan dari persona. Bisnis model kanvas. Menurut Osterwalder dan Pigner 2012, bisnis model kanvas itu adalah bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Terdapat 9 blok ini seperti pada gambar. Ada key activities, value proposition, customer relationships, customers, revenue channels, key resource cost, dan key partners. Customer segments, yaitu pelanggan, merupakan bagian penting dari model bisnis karena tidak ada perusahaan yang bisa eksis dalam kehidupan bisnis tanpa pelanggan. Untuk mengukur kepuasan pelanggan, banyak perusahaan berusaha mengelompokkan kebutuhan, perilaku, atau karakteristik ke dalam beberapa segmen. Value proposition. Blok ini menjelaskan hubungan antara produk dan layanan yang dapat menambah nilai pada segmentasi pelanggan tertentu. Value proposition ini yang mendorong pelanggan untuk pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Kemudian channel, itu menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi untuk mencapai segmentasi pelanggan dan kemudian mengirimkannya ke proposisi nilai. Saluran komunikasi, penjualan, dan pemasaran membentuk antarmuka pelanggan. Kemudian ada blok customer relationship, di mana dapat menghasilkan beberapa motif seperti kita mendapatkan pelanggan, melakukan retensi pelanggan, dan untuk meningkatkan penjualan. Blok selanjutnya yaitu revenue streams, untuk mewakili biaya-biaya yang diperoleh perusahaan pada setiap segmentasi pelanggan. Kemudian key resource. Semua model bisnis itu membutuhkan sumber daya utama, dan perusahaan menciptakan, memberikan proposisi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan pelanggan, dan menghasilkan keuntungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu key activities, key partnership, dan cost structure. Pada blok key activities ini yaitu bagian terpenting dari setiap operasi perusahaan, misalnya sumber daya utamanya, dan kemudian kemampuan utamanya, core kompetensinya gitu.
Dan kemudian untuk key partnership ini menentukan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi. Perusahaan menjalin kemitraan untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Yang terakhir kita ada di blok tersebut ada cost structure, yaitu menggambarkan semua biaya yang timbul dari pengoperasian model bisnis yang dibuat. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang mendasari manajemen untuk mencapai tujuan bisnis dan pemasarannya dalam sebuah pasar sasaran. Strategi pemasaran mengandung keputusan dasar tentang pemasaran, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran, menurut Kotler 2004. Dalam strategi pemasaran, terdapat 5 elemen yang saling berkaitan. Menurut Ciptono 2006, kelima elemen tersebut yaitu pemilihan pasar, dimulai dengan melakukan segmentasi pasar, kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani perusahaan. Perencanaan produk meliputi spesifik yang terjual, pembentukan lini produk, dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Yang ketiga yaitu penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk ke pelanggan. Yang keempat yaitu sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. Yang terakhir yaitu promosi atau komunikasi pemasaran, yang meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relations. Kemudian ada strategi branding. Branding adalah proses disiplin yang digunakan untuk membangun kesadaran dan memperluas loyalitas pelanggan menurut Swasti 2016. Menurut Rahmawati dan Silya Sawitri 2015, branding merupakan salah satu nyawa dari suatu produk. Terdapat 3 hal yang paling penting dalam branding, yaitu yang pertama, mind atau konsep. Yang kedua yaitu behavior atau perilaku dalam mengelola. Yang ketiga yaitu visual atau desain dalam pengemasan. Proposal penelitian ini kami juga temukan penelitian-penelitian sebelumnya yang sepertinya terkait, yaitu menurut Alvarizki et al. 2022 melakukan penelitian mengenai integrasi antara design thinking dan Scrum pada pengembangan website marketplace pada tahun 2022. Didapat penilaian dari ukuran usability dan metrik sistem usability scale atau SUS dengan perolehan nilai rata-rata dari SUS adalah 71,5 dan poin untuk kecepatan rata-rata performa tim adalah 14 poin. Didapat kesimpulan yaitu integrasi design thinking dan Scrum dapat menjadi pilihan yang sesuai dalam pengembangan website marketplace. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Aliami et al. 2018 mendapatkan temuan bahwa digital marketing memang dapat meningkatkan pendapatan bisnis startup. Namun, para pelaku bisnis tersebut masih kurang memahami bagaimana cara pembuatan konten yang baik dan menarik, sehingga perlu adanya perkayaan pengetahuan bagi pelaku bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Fatihah 2021 yaitu mengenai design thinking dalam digitalisasi UMKM Coffee Shop Rimbun. Dengan penelitian yang bersifat kualitatif ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara, observasi, serta menghimpun data sekunder melalui buku, jurnal ilmiah, website, dan lain-lain. Didapat hasil design thinking yang menjadi acuan penentuan strategi pemasaran dan pengembangan UMKM Coffee Shop Rimbun. Selain itu, Anasrul 2022 pada skripsinya melakukan penelitian pada UMKM Fajar Motor yang menjual suku cadang sepeda motor. Dengan pendekatan wawancara, FGD, SUS, CJM, dan VPC, didapat hasil prototipe standar operasional prosedur atau SOP terhadap pelayanan dan strategi UMKM tersebut. Selanjutnya, metode penelitian akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian adalah pelaksanaan penelitian memerlukan suatu metode atau alur proses kerja sebagai acuan dalam bekerja sehingga berjalan secara sistematis dan terarah untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa alur atau ini adalah proses kerja atau flowchart dari metode penelitian ini. Yang pertama adalah studi literatur, yang kedua adalah studi lapangan. Studi lapangan ini kita melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait serta pengumpulan data yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya adalah identifikasi masalah dan perumusan masalah menggunakan framing problem. Selanjutnya, menentukan tujuan dan ruang lingkup penelitian. Melakukan perencanaan tentang bisnis model canvas.
Setelah itu adalah proses design thinking, ada empathize. Empathize di sini kita menginterview atau melakukan eh, kajian terhadap kebutuhan dari customer itu sendiri. Setelah di empathize, kita masuk ke define, kita definisikan problem-problem yang dialami dari customer. Setelah itu kita ideasi atau ideate, itu kita munculkan ide-ide solusi dari problem yang dirasakan oleh customer. Setelah itu prototype dan testing. Ketika sudah valid, solusinya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan customer, kita bisa masuk ke fase selanjutnya, itu fase lean startup. Yaitu dalam fase build, kita diminta untuk membuat MVP produk yang sesederhana mungkin tapi sudah dapat bisa digunakan oleh customer sebagaimana mestinya. Setelah itu kita lakukan pengukuran dari dan dapatkan feedback dari customer. Setelah mendapatkan feedback, kita masuk ke fase learn. Dari informasi feedback dari customer, kita lihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan customer atau belum. Jika belum, kita develop ulang untuk iterasi selanjutnya. Kita perbaiki dan sesuaikan dengan kebutuhan customer. Terus kita iterasi hingga sudah sesuai dengan kebutuhan customer. Selanjutnya, ketika produk itu sudah sesuai dengan uh, kebutuhan customer, kita bisa mulai develop produk tersebut, dan setelah produknya sudah sesuai, kita tentukan strategi marketing dan branding yang sesuai untuk produk tersebut. Aku lalu lakukan tes dan evaluasi. Output dari penelitian ini adalah produk baru untuk Pet Shop Raditya Axopets. Yang kedua adalah strategi marketing dan branding yang cocok untuk pet shop tersebut. Yang ketiga adalah penerapan model bisnis yang dapat digunakan di Pet Shop Raditya Axopets. Ini adalah metode identifikasi dan perumusan masalah menggunakan metode framing, problem framing. Di sini ada current state, ada ideal state, dan gap-nya itu adalah solusi-solusi yang akan kita tawarkan kepada customer. Nah, berikut adalah proses FGD atau brainstorming yang kita bisa lakukan baik secara online maupun offline. Jika online, kita bisa menggunakan Miro, aplikasi yang gratis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bisnis model yang dapat diterapkan di Pet Shop Raditya Axopets dengan menggunakan bisnis model Canvas. Selanjutnya adalah berikut adalah proses pengembangan produk baru menggunakan metode design thinking dan lean startup. Dimulai dari empathize, define, ideasi. Setelah itu dicoba apakah solusi-solusi yang kita berikan itu sudah sesuai dengan kebutuhan customer. Setelah kita sudah ketika setelah valid ketika solusi-solusi tersebut telah valid, kita bisa mulai membuat MVP produk tersebut. Setelah itu kita uji lagi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan customer. Setelah mendapatkan feedback, kita pelajari dan kita develop ulang MVP tersebut agar menyesuaikan dengan kebutuhan customer. Ketika produk sudah sempurna dan sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan customer, kita boleh tentukan strategi marketing dan branding yang tepat untuk produk tersebut. Lalu lakukan testing dan evaluasi untuk go to market. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian ini. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.